kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan pada hari ini untuk meluangkan waktunya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Sebelum saya melanjutkan wawancara, sebelumnya saya ingin menyampaikan, Pak, tujuan dari kegiatan kita pada hari ini adalah dari wawancara ini, bagaimana Bapak nanti dalam mengambil suatu keputusan itu terkait dengan pengetahuan Bapak sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan sebuah keputusan yang telah Bapak lakukan. Oke, itu tujuannya, Pak. Bisa kita mulai, Pak? Oke, saya. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah bagaimana selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Oh ya, jadi berbicara tentang dilema etika dan rujukan moral sejauh ini yang saya ketahui adalah dilema etika itu adalah di mana seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama benar. Artinya kita harus memilih dua hal yang benar secara moral, tetapi kita tidak dapat melakukan keduanya secara bersamaan. Sedangkan rujukan moral adalah situasi di mana seseorang dihadapkan pada pilihan antara benar dan salah secara jelas. Kira-kira itu. Iya, baik. Berarti kita garis bawahi ya, Pak ya. Tadi atas jawaban Bapak, kalau dilema itu adalah sesuatu yang benar dengan yang lawan benar, Pak ya. Sedangkan rujukan moral itu ada yang benar dan ada yang salah. Ya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Begini, selama saya selaku jadi kepala sekolah, selama ini jika ada mengambil sebuah keputusan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan, saya terlebih dahulu akan memahami kasus tersebut. Kemudian saya akan mengambil sebuah keputusan yang mana yang lebih diutamakan dan yang lebih dominan untuk segera dilakukan. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Terus yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Mengenai langkah-langkah prosedur, ini selama ini saya sambil dalam mengambil sebuah keputusan adalah saya akan mengikuti masalah tersebut. Jika kemudian dirasa masih terlalu sulit untuk mengambil sebuah keputusan tersebut, saya akan berkonsultasi dengan rekan-rekan saya di sekolah, dalam artian saya meminta pendapat dari mereka juga untuk dipertimbangkan. Selanjutnya baru bisa kita mengambil keputusan. Begitu. Berarti kita melibatkan orang lain ya, Pak ya? Oke. Terus saya lanjutkan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi, Pak? Hal-hal yang selama ini saya anggap dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema
antara lain yang pertama itu mengidentifikasi masalah atau kasus. Yang kedua, mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, menganalisis nilai dan prinsip dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang keempat, berkonsultasi dengan orang lain, dalam hal ini rekan yang dianggap bisa membantu dalam memberikan solusi pada masalah yang dihadapi. Berarti ada 4 langkah tadi ya Pak ya. Saya lanjutkan Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya memiliki jadwal, bagaimana bentuk atau prosedurnya, seperti apa yang Bapak jalankan? Ini pertanyaan yang nomor 5. Iya. Menurut pengalaman kita, yang menjadi tantangan saya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu adalah konflik nilai, di mana menentukan nilai mana yang lebih penting dalam situasi tertentu bisa menjadi sangat sulit untuk mengambil suatu keputusan. Informasi yang tidak lengkap juga menjadi tantangan untuk pengambilan sebuah keputusan. Saya kira begitu. Jadi tadi ada konflik nilai ya Pak ya? Tidak. Yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya Pak ya? Sulit menentukan nilai-nilai seperti itu Pak ya? Saya lanjutkan Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kalau ada misalnya bentuknya seperti apa, terus prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk sejauh ini saya tidak memiliki jadwal tersebut. Dalam sebuah keputusan dalam menyelesaikan sebuah kasus. Namun jika ada sebuah kasus yang terlalu rumit, saya kadang membutuhkan waktu untuk berpikir dengan kepala dingin agar keputusan yang saya ambil itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak manapun, sehingga kita harus berpikir dengan cermat lebih dulu. Gitu. Oh, ini berarti perlu pemikiran yang lebih ya Pak ya. Oke. Saya lanjutkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Mengenai faktor pengalaman, menurut saya sangat berperan penting bagi saya selama ini dalam mempermudah pengambilan sebuah keputusan, karena semakin kita sering berlatih dalam mengambil sebuah keputusan akan menjadikan pengalaman berharga kita ke depan dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus yang lain. Nah, seperti misalnya kalau di sekolah itu ada dilema yang lain, kita harus meneliti apa yang bisa kita pilih atau kita pilih sehingga kita bisa mempertimbangkan dengan tepat, bisa mengambil keputusan. Terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Menurut saya, pembelajaran yang berharga yang saya petik dari pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah sebuah sesuatu yang menarik dan berharga bagi saya sebagai kepala sekolah. Karena kita sebagai kepala sekolah harus bisa bijaksana, artinya sebijaksana mungkin dalam mengambil keputusan.
agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan keputusan yang diambil tidak merugikan pihak manapun, sehingga terciptalah kondisi yang diharapkan. Ya. Menarik sekali Pak perbincangan kita pada hari ini. Dari pengalaman-pengalaman yang telah Bapak sampaikan kepada saya, sedikit banyak juga membuka pemikiran saya bagaimana pengalaman-pengalaman Bapak itu dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ini juga akan menjadikan ilmu dan wawasan bagi saya ke depannya nanti Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak hari ini. Dalam berbincang-bincang, saya melakukan wawancara bagaimana Bapak dalam melakukan pengambilan suatu keputusan di 5 etika yang terjadi di sekolah kita ini, Pak. Oke. Mungkin hanya ini, Pak. Sampai di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini, karena saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah dari sekolah lain, Bu. Terima kasih Bu ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan Bu, kalau tujuan dari wawancara kita pada hari ini adalah bagaimana Ibu selaku kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan itu terkait dengan pengetahuan Ibu sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam mengambil sebuah keputusan, Bu. Sedikit, Bu. Bisa kita langsung, Bu? Bisa. Yang pertama, Bu, saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Oke. Jadi ini bicara tentang dilema etika dan bujukan moral ya. Kalau saya pribadi itu yang saya ketahui bahwa dilema etika itu adalah ketika kita dihadapkan pada situasi di mana membuat kita itu harus mengambil keputusan di antara 2 pilihan yang sama-sama benar atau sama-sama baik. Nah, sedangkan bujukan moral itu sendiri jelas nih ada sisi yang salah dan sisi yang benar. Nah, kalau di etika tadi kan sama-sama benar nih yang sama-sama. Jadi seperti itu yang saya selama ini saya pahami. Jadi kita garis bawahi ya Bu ya, kalau di 5 etika tadi antara benar dengan benar ya, dan kalau bujukan moral itu ada yang benar dan ada yang salah. Pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Berarti ini pertanyaannya bagaimana ketika menghadapi situasi dilema etika ya? Iya, sama-sama benar kebajikan. Nah, selama ini ketika saya dihadapkan pada situasi tersebut, saya tidak serta-merta atau tidak langsung nih mengambil keputusan, karena saya harus menganalisa terlebih dahulu, kan sama-sama benar nih. Jadi sebenarnya sama-sama baik nanti keputusan yang kita ambil ya. Nah, lalu jadi sebelum langsung mengambil keputusan itu saya akan menganalisis dulu mana sih yang mana sih keputusan yang diambil yang memberikan dampak yang lebih besar, meskipun tadi sama-sama benar. Jadi yang sama ini saya lakukan tidak langsung mengambil keputusan, saya menganalisa dulu yang terlebih dahulu. Jadi harus dianalisa terlebih dahulu ya Bu ya, kasus tadi. Baik, saya lanjutkan Bu ya. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Oke, langkahnya berarti tadi kan sama seperti pertanyaan sebelumnya, berarti menganalisa dulu ya. Lalu juga menganalisa
analisa itu berarti termasuk dengan fakta yang ada di lapangan, fakta tentang dua hal tersebut, dua hal yang bertentangan tersebut. Lalu juga bisa sebenarnya jika diperlukan langkah yang saya ambil itu bisa meminta pendapat atau meminta saran dari rekan-rekan kerja mana sebenarnya yang lebih prioritas untuk diambil. Jadi memang langkahnya pertama menganalisa terlebih dahulu, lalu meminta saran atau pendapat dari rekan kerja, baru terakhir melakukan pengambilan keputusan. Oke, bagus sekali ya Bu ya, langkah-langkah yang sudah Ibu ambil. Kemudian saya lanjutkan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Oke, yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu mungkin di langkah awal ya. Jadi ketika kita tidak langsung mengambil keputusan, artinya kita melakukan identifikasi, melakukan analisa masalah. Artinya kan kita mengkaji lebih dalam nih masalah itu seperti apa di antara dua situasi tersebut, atau sebenarnya bisa lebih pada dilema etika. Jadi langkah awal itu bagi saya menjadi penentu impact atau dampak yang diberikan selanjutnya dari keputusan yang kita ambil. Jadi sebenarnya menurut saya tadi yang paling efektif ya analisa terhadap masalah tersebut. Tadi ya. Baik Bu, saya lanjutkan Bu ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Yang menjadi tantangan. Iya. Kan kita di dunia kerja nih. Iya. Dan artinya keputusan yang kita ambil itu bisa jadi akan bersinggungan dengan satu atau dua pihak atau bahkan semuanya. Jadi yang kadang bisa menjadi kesulitan atau tantangan dalam mengambil keputusan ini mungkin ketika sudah diambil ya bisa jadi ada pihak-pihak terkait itu yang bisa jadi keberatan dengan keputusan yang akan kita ambil karena mereka juga punya alasan tersendiri. Jadi mungkin itu sih tantangannya, bagaimana meyakinkan pihak-pihak tersebut supaya setuju atau sebaliknya bagaimana saya bisa bisa memahami apa yang dimaksud oleh pilihan pihak tersebut sehingga saya lebih terbuka pikirannya sebelum memberi keputusan. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin kalau punya jadwalnya bentuknya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal khusus sebenarnya tidak ada, karena kan kasus dilema etika ini juga sifatnya situasional, artinya bisa jadi dadakan. Gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tapi saya juga seperti yang disampaikan sebelumnya, saya juga tidak langsung menyelesaikannya di tempat jika memang kasus itu tuh perlu pemikiran, perlu analisa yang lebih mendalam. Jadi sebenarnya tidak ada jadwal khusus, memang sifatnya situasional saja. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Berarti faktor pendukungnya Faktor pendukungnya. Kalau misalnya kasus dilema etika itu memang sebelum saya mengambil keputusan itu memang melibatkan rekan-rekan kerja, maka mereka juga jadi salah satu faktor pendukung dalam pengambilan keputusan tersebut. Tapi kalau secara rutin atau secara khusus sih memang tergantung bagaimana situasi yang dihadapi. Jadi tidak ada yang boleh dikatakan rekan-rekan kerja juga jadi salah satu faktor pendukung. Lalu juga yang mempermudah ini memang keterampilan ya. Jadi pengambilan
keputusan dilema etika itu memang kalau bagi saya pribadi itu memang sesuatu yang harus terus dilatih ya, agar karena terbiasa. semakin banyak dilatih ya Bu ya, akan semakin terampil ya Bu ya. Ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika ini Bu? Oke, pembelajaran yang saya dapatkan ketika menghadapi di situasi dilema etika, yang artinya bahwa kita di lingkungan kerja sebenarnya mau sebagai kepala sekolah, sebagai guru atau di lingkungan kerja manapun, tidak hanya di pendidikan, kita mungkin akan dihadapkan pada situasi-situasi yang dilema etika. Jadi dan itu tidak bisa tidak bisa kita hindari seperti itu, karena memang mungkin akan kita hadapi seperti itu. Maka pembelajaran yang saya ambil, mungkin kita perlu berpikir lebih tenang ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika, karena tadi sama-sama baik tadi mengandung sama-sama pemikiran pemikiran kita. Tidak perlu, mungkin untuk kasus-kasus yang bisa lebih lama dipikirkan, kita mungkin tidak perlu buru-buru gitu. Jadi memang mencari manfaat yang lebih besar dulu di antara dua hal tersebut. Jadi itu sih pembelajaran yang saya ambil. Banyak Ibu, luar biasa sekali nih Bu. Dari wawancara Ibu tadi, saya sedikit banyak nih paham bagaimana itu seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Apalagi tadi yang terakhir tadi Ibu apabila menemukan kasus yang berat ya Bu ya, tidak serta-merta langsung memutuskan hari itu juga. Jadi perlu waktu pemikiran yang lebih matang ya Bu ya. Luar biasa sekali nih Bu. Saya sangat-sangat dengan Ibu ini. Ya mungkin hanya ini Bu yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Bu. Sama-sama. Mungkin hanya ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,